ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. So dia itu antikris. Dan orang, saya clear ini ya, orang yang akan mengalami malapetaka tujuh cawan ini adalah mereka yang tidak diangkat ke surga. Kalau Tuhan datang sabanta, ada yang tak tinggal, harus berhadapan dengan antikris. Kapan itu terjadi? Dan itu akan terjadi manakala saya dan saudara sudah diangkat ke surga. Itu jawabannya. Nanti pada masa tribulasi, orang sudah ada di dunia. Sebabnya orang katakan berbahaya dan tidak masuk akal. Karena mereka menafsirkan berdasarkan akal manusia, tidak berdasarkan peranan Roh Kudus memimpin dia, menuntut dia, sehingga dia mengatakan tidak masuk akal. Kapan itu terjadi? Itu nanti terjadi kalau Tuhan datang sebentar, Tuhan angkat orang, mulailah terjadi di bumi. Dan itu adalah 7 tahun peristiwa ini. 3 tahun setengah dalam masa antikris dan 3 tahun setengah adalah malapetaka ini. Jadi sesudah antikris, karena disebutkan di sini dalam ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan yang menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda binatang itu. Jadi kalau orang yang diangkat, antikris akan datang. Selamat malam, atau selamat siang, atau selamat pagi. Ada orang ya, ada. Mana anak-anak? Coba kumpulkan mari. Ngoni mau ikut siapa? Mau ikut, ini antikris, mau ikut Yesus atau ikut antikris? Dengan penuh keberanian mereka katakan, saya atau keluarga kami bersama anak-anak, kami mau ikut Yesus. Sekali lagi saya tanya, atau antikris bertanya, mau ikut siapa? Antikris atau ikut Yesus? Mau ikut Yesus, dia awali. Kalau anak ada 2 atau 3, dia ambil kamar yang 1, tak, dia potong ke sana kepala, putus. Atau potong ke sana tangan 1, putus. Permisi. Besok dia datang lagi. Mereka desak dan desak supaya engkau mengikut binatang ini, yaitu antikris. Clear? Ini nanti terjadi pada masa antikris. Ini nanti akan terjadi pada masa tribulasi. Saya dan saudara yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus tidak pernah akan mengalami murka ini. Tidak akan. Walaupun banyak pengajaran. Oh, orang mau alami bro. Loh, orang mau alami ini murka. Iya loh. Resiko. Saya bilang kasihan loh. Bodoh banget orang ini. Kalau orang mengalami mati orang bubarjo.
Ngapain lelah-lelah datang di Tondano? Ngapain capek-capek mengiri Tuhan? Kalau orang mengalami ini murka ini. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Dia berjanji Dia akan membebaskan kita dari pencobaan yang besar ini. Retno, tolong baca. Itu Wahyu pasal 3 ayat 10. Satu ayat saja. Retno. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman. Karena engkau apa? Menuruti firman. Menuruti firman-Ku. Karena engkau setia. Karena engkau percaya kepadaku. Apa katanya? Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Pencobaan. Ini yang dimaksudkan pencobaan. Dia akan hindarkan. Dia akan lindungi kita. Dan Tuhan tidak akan masuk di sana. Haleluya. Terus. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Satu syarat. Taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia bersekutu. Setia untuk hidup kudus. Setia untuk setia dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan dibebaskan dari pencobaan ini, dari malapetaka ini. Ini janji Tuhan. Terjawablah. Orang tidak akan alami. Katakan kepada dunia ini, katakan kepada orang lain yang tidak percaya, orang yang tidak akan mengalami. Babnya kami datang dari Tomohon di Tondano di jemaat ini. Yang kedua, cawan yang kedua, ayat 3. Firman Tuhan berkata begini. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Tuhan perintah malaikat, tumpahkan cawan yang kedua itu. Dan dikatakan dalam firman ini dalam ayat yang ketiga bahwa air menjadi darah. Kalau jadi darah itu air, orang mau minum apa? Oh, ada kelapa di sini, nanti naik kelapa. Iya. Berapa lama orang makan kelapa? Mau minum air kelapa? Tidak akan lama. Tetapi yang sangat prinsip di sini, ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke dalam laut, ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Orang bisa bayangkan, itu laut sudah jadi darah, dan semua makhluk yang ada di laut mati semua. Betapa hebatnya bau yang ditimbulkan oleh bangkai-bangkai ikan dan semua yang hidup di laut mati. Betapa hebatnya. Dan kita lihat bahwa itu dipastikan akan menimbulkan suatu bau yang luar biasa baunya. Dan itu menyengatkan. Dan manusia yang hidup pada waktu itu adalah sangat amat menderita. Saya mau klarifikasi dulu. Sebenarnya saya mau sampaikan pada akhir khotbah ini. Begitu orang diangkat,
torang masuk dalam pesta perjamuan anak kawin anak domba Allah. Begitu dia angkat orang, dia turun dari surga di awan-awan. Dia bilang, "Marjo, kamu yang taat, kamu yang setia, kamu yang mengasihi aku, kamu yang menghormati aku. Mari co." Orang ada pertemuan di udara, dan dia membawa kita dalam kerajaan surga yang kekal. Dan kita oleh firman Tuhan mengatakan, terjadilah pesta perkawinan anak domba. Siapa itu ada kawin? Yesus sendiri sebagai anak domba Allah, dan perempuan torang, gereja Tuhan yang diangkat tadi. Torang 7 tahun pesta di sorga, makan enak-enak dong. Kau tuh di bumi, ini tuh bumi, ini malapetaka menimpa bumi ini. Memang masih ada kesempatan mau diselamatkan pada masa tribulasi. Marah, akibatnya engkau akan dibunuh. Saya lanjut tadi, dorong datang lagi. Selamat pagi. Bagaimana juga Bapak Ibu? Tetap kami mempercayai Yesus. Ini orang sementara bersekutu dengan Tuhan Yesus. Potong lagi yang satu. Besok lagi mereka datang, dan sampai mereka habis dan dibunuh. Mau bunuh semua. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus akan dibunuh. Tapi puji nama Tuhan, sekalipun kata dibunuh oleh antikris, tapi torang diselamatkan. Torang akan diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tetapi mereka yang masih hidup, selalu saya katakan, jemaat-jemaat saya ada yang hadir, selalu kita juga bilang di atas mimbar, setialah kepada Tuhan. Tuhan soalnya lama datang, waktunya sudah sangat singkat. Setialah. Jangan berharap nanti kita balas, bro. Gembala nanti kita bayar dengan darah sendiri di masa tribulasi. Boleh, oke, silakan. Maka kalau Tuhan datang sabantar, nyana-nyana bertobat, nyana-nyana ada kesempatan untuk diselamatkan, dan engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Hati-hati. Karena banyak pengalaman. Ada baca cerita kemarin, dapat berita. So mati kata. So meninggal kata. Soal surga atau neraka itu adalah hak Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ingat, apakah dia ada kesempatan bertobat atau tidak? Bertobat bukan dalam arti dia membaptis ulang, bukan. Tapi kalau dia dia melakukan kesalahan atau dosa, minta ampun cepat-cepat kepada Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan harus hidup dalam ketakutan. Tahu tuh hidup dalam ketakutan. Saya punya mama dulu, cuma bicara satu kata yang mungkin salah, dia minta ampun. Ampun dengan kita Tuhan. Sudah salah kita bicara ke anak-anak. Dia tahu, dia sudah berdosa, ampun. Dia gemetar ketakutan, dia minta ampun secepat-cepatnya. Orang mesti begitu. Jangan kabar, tahu tuh orang kabar. Sebuah dosa biasa-biasa saja. Tidak ada ketakutan. Harus takut dan gentar. Dan minta pengampunan. Supaya Tuhan mau datang jam berapa saja. Kita ada tasono ke apa, Tuhan mau datang, saya akan dibawa ke surga. Itu yang penting. Karena ini jiwa ini sangat amat berharga dalam setiap kehidupan manusia. Ayat 3 tadi. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka air menjadi darah, dan seterusnya.
ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh, cawan yang ketiga. Saya baca dulu. Ayat 4 sampai 7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar, Yohanes mendengar, malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Yohanes dengar kata malaikat, engkau adil yang maha kudus, Yesus Kristus, penghukumanmu adil, adil, adil. Tidak ada yang lolos. Jangan berharap, oh kita kok anak gembala. No, tidak. Engkau bertanggung jawab secara pribadi dengan Tuhan. Engkau sia-siakan ajaran Tuhan. Engkau sia-siakan ajaran firman. Engkau tidak taat kepada orang tuamu yang gembala itu, yang hamba Tuhan itu. Engkau tanggung sendiri. Neraka atau surga? Neraka atau surga, benar dong. Ada. Adima. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air dan berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka, pantas. Memang dorang harus minum darah itu. Adil penghakimanmu, karena mereka sudah membunuh orang-orang kudus, baik yang ada sekarang maupun pada masa tribulasi. Karena masa tribulasi dia sudah bertobat, dia sudah mengiring Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh dan siap mati, siap dibunuh. Mereka akan membunuh. Dan kata firman Tuhan, mereka wajar, pantas minum darah, karena mereka sudah membunuh orang-orang kudusnya. Itu ayatnya yang ke-7. Dan aku mendengar, Yohanes mendengar, mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Haleluya. Dan sidang jemaat, ini suatu pengakuan total para malaikat kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas hukumannya bagi mereka yang memperoleh, bahkan mengalami murka daripada Tuhan sendiri melalui hukuman-hukuman itu. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat, ini sudah cawan keempat. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. 8 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Sedangkan sehukumnya nak mau bertobat atau memuliakan Allah, nyanda. Orang lain siapa pewolokan orangnya nak bertobat, soalnya tidak ada kesempatan bertobat.
Soalnya tidak ada, karena ini sudah masuk pada penghukuman, pada tribulasi kedua, yaitu malapetaka. Pertobatan pada tribulasi pertama masa Antikris, disitulah terjadi pertobatan. Dan sebelum berakhir masa Antikris 3 tahun setengah, mereka semua yang mempercaya kepada Tuhan, sekalipun dibunuh, mereka tetap percaya kepada, dan mereka disebut orang-orang kudus, sama dengan saya dan saudara yang sudah bersama dengan Yesus di sorga. Sama. Dan disebutkan tadi, matahari akan membakar manusia, dan manusia tetap tidak akan bertobat, dan mereka tetap menghujat Allah, karena memang panasnya. Kalau anak-anak sekolah tahu itu lapisan ozon. Lapisan ozon itu penyaring dari sinar matahari. Jadi kalau lapisan ozon itu bocor, dia tembus. Lalu di mana itu negara yang saat ini sedang mengalami panas yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa pada peristiwa itu ozon sudah bocor. Matahari yang sudah oleh malaikat sudah menumpahkan cawannya akan menembus di bumi dan menghanguskan manusia. Mengerikan dan menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat bahwa sinar atau ultraviolet itu sudah tidak dapat dihalangi oleh apapun lagi. Sudah langsung dialami oleh manusia dan semua binatang atau yang makhluk hidup. Sehingga biar cewek cantik, mulus, kalau masuk di sini dia punya kulit hangus, mengerikan, tidak ada ampun, karena memang panas yang luar biasa. Sebabnya jangan suka masuk, setialah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang belum sempurna ini Tuhan, saya pribadi juga Tuhan, kita belum sempurna. Tapi saya mau berusaha sedapat mungkin. Saya bersama dengan jemaat yang saya pimpin, saya menghantar mereka, mau bawa kepadamu Tuhan, untuk mereka diselamatkan. Sebabnya saya selalu minta maaf kepada jemaat. Maaf akan itu gembala, seringkali lancang menegur kamu, tapi demi keselamatan kamu. Kita lanjut. Ayat 12 sampai dengan 16, jalan yang ke-6, kedua terakhir. 12 sampai 16. Firman Tuhan sebagai berikut. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Saya sampaikan dulu ini. Jadi begitu cawan itu ditumpahkan yang ke-6 itu sungai Efrat akan kering. Kenapa kering? Karena ini perjalanan raja-raja, pemimpin-pemimpin negara dari timur. Dorang melewati situ. Kenapa dorang melewati itu? Mau datang bersama-sama memerangi Israel. Dorang lupa, itu Israel sudah disingkirkan. Tidak bisa lagi dorang mau baku dapat. Tuhan sudah selamatkan sepertiga dari bangsa Israel. Dia singkirkan, dia jaga, dia pagali.
dan semua ancaman, biar mau pergi mau menghancurkan percuma, tidak akan bisa tembus, karena mereka memang akan diselamatkan sepertiga dari bangsa Israel. Nanti pada masa kerajaan 1000 tahun mereka akan berkembang. Kalau sekarang 10 sampai 15 juta orang Israel akan berlipat-lipat ganda pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Siapa yang memerintah? Yang memerintah adalah Tuhan Yesus dan saya dan saudara dan orang-orang kudusnya. Dan peristiwa ini akan terjadi pada masa second coming, kedatangan kedua. Dia akan turun dari surga bersama semua orang-orang kudusnya, dan dia akan menginjakkan kaki di bumi untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Siapa yang diperintah adalah sepertiga dari bangsa Israel yang diselamatkan itu. Torah damai dan damai, karena iblis sudah dirantai. Saya masuk dalam penjara pun Tuhan tutup selama 1000 tahun. Tidak bisa lagi goda-goda manusia. Kalau sekarang godaan-godaan banyak. Pendeta goda ibu lain dan pendeta lain, boleh, masih berjalan. Pendeta rayu jemaatnya yang cantik-cantik, masih berlaku. Pendeta kesetanan garuk-garuk jari. Oh, puji Tuhan bro, sus. Ya bagus tuh, puji Tuhan sus. Apa kabar? Mau garuk-garuk jari. Sama Tuhan bagaimana ini? Saya pernah sampaikan kepada ketua daerah. Ada satu kesempatan saya sampaikan. Pecat! Kalau yang mau bertobat, pecat! Tuh, ulang-ulang nggak bertobat. Dorang kira asik kok jemaatnya tahu. Asik kok hamba Tuhan yang terpilih tahu, Tuhan lihat. Satu kali Tuhan kasih tunjuk. Tuhan permalukan kalau anak bertobat. Mesti bertobat. Yang ke-6 tadi, ayat 12 sampai 16 dan 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Yohanes melihat, dia melihat dari mulut naga. Siapa naga itu? Dia adalah iblis. Naga itu adalah iblis. Dan dari mulut binatang. Siapa binatang itu? Antikris. Dan dari mulut nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Itu nabi-nabi palsu. Orang baru dihebohkan berapa bulan yang lalu tentang Kristen progresif. Mereka kurang percaya. Dan mereka toleransi atas dosa. Nanti hari Minggu saya khotbah. Anak Tuhan adalah orang yang tidak melakukan dosa, seperti dosa yang menjijikkan itu, dosa yang dibenci oleh Tuhan. Mengerikan. Nanti saya jelaskan Pak. Orang berdoa kalau orang masih ada lagi. Ayat yang ke-14. Itulah roh setan yang mengadakan
perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja. Jadi sungai Efrat yang sudah dikeringkan itu, dorang ini, roh-roh jahat ini datang kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin negara. Mari dorang ajak lewat sini, sok kering di sini sungai Efrat, kurang dekat ke Israel, kurang dekat aja. Mau pilih apa? Mereka pergi untuk mengadakan peperangan di lokasi Armageddon, yaitu Palestina. Mari Jo, ini ayat 4 jelas. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, berbahagialah saudara dan saya yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan telanjang, jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Orang mesti berjaga-jaga, waspada, supaya ada pakaian di sini. Dan yang memperhatikan pakaiannya, orang pakaian apa? Roh Kudus. Perhatikan kekudusan kita. Mesti hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak ada yang dapat masuk, tidak ada yang dapat melihat Allah, apalagi mau masuk. Sedang mulia Anda, apalagi mau masuk dalam kerajaan Allah tanpa kekudusan. Itu yang orang sedang berjuang terus hidup dalam kekudusan, supaya dikatakan orang tidak dipermalukan. Perhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, bikin malu. 16. Lalu ia mengumpulkan mereka. Ia di sini adalah tadi itu roh-roh jahat ini. Lalu ia mengumpulkan mereka, tuh raja-raja yang dia ada panggil lewat jalan di sungai Efrat yang sudah kering itu. Mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Itu adalah perang besar yang nanti akan terjadi. Dan di dalam terakhir pada cawan yang ke-7 ayat 17 sampai dengan 21 terakhir saya membaca mulai dari ayat 1. Ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang menyaring dari takhta itu, berkatanya, sudah terlaksana, sudah terlaksana. Ini laporan dan ini suara dari takhta Allah, sudah terlaksana. 7 cawan ditumpahkan. Perintah Tuhan Yesus kepada para malaikat sudah terlaksana. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang menyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. 18. Maka memancarlah kilat yang menderu, dan berderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi. Apa hubungannya? Ini penting. Ini cawan yang ke-7 ini, apa hubungannya dengan malapetaka itu? Terjadilah gempa bumi. Harus tahu, pada perang Armageddon itu, orang yang tidak alami, orang akan tidak melihat.
itu akan dialami oleh orang tidak diselamatkan. Mereka mengalami itu. Perang Armagedon itu. Tadi saya sempat coba update itu jumlah penduduk jiwa di dunia ini 8,9 miliar. Tadi saya untuk 2024. Waktu lalu saya lihat tahun 2022 baru 7,9 miliar. Tapi 2024 ini sudah 8,9 miliar manusia jiwa di dunia ini. Dan pada perang Armagedon ini manusia nanti akan tertinggal 50%. 5% dari 8,9% itu adalah 2, sekian. 4, sekian, setengah miliar manusia akan binasa pada perang Armagedon itu. Memang dorong mati. Mar pada masa Aras Putih, pengadilan terakhir, Tuhan kasih bangkit dorang. Bangun. Dibangkitkan, bangun untuk bukan ngana neraka, ngana surga, enggak. Bangun. Begitu bangun dia selempar di neraka. Biasa pengadilan itu, coba mahasiswa kalau dia sekolah hukum pergi di pengadilan. Saya dulu bukan fakultas hukum tapi jurusan psikis hukum. Dosen saya selalu pergi, ada kasus di sana, hadir dan buat laporan. Di sana terjadi. Yang terdakwa itu ada 2. Dia mau dihukum atau dia mau dibebaskan. Cuma 2 itu. Tapi ini pengadilan Aras Putih ini bukan seperti itu. Engkau dibangkitkan, masuk pada pengadilan Aras Putih untuk dilemparkan ke neraka. Nggak ada cerita, tidak ada kesempatan apapun, dan bukan itu ajaran Tuhan. Kalau dia hukum. Ini setuju malapetaka ini belum neraka dong. Neraka nanti sesudah pengadilan Aras Putih itu tuh neraka. Ada kata hamba Tuhan di Indonesia juga begini, di sorga, di neraka, itu hebat sekali itu. Dia datang di neraka suara dan bersaksi, saya kemarin datang di neraka. Satu bilang saya kemarin datang di sorga. Ya sudah itu tanggung jawab mereka. Dan sudah dimaaf. Di dalam ayat yang ke tadi 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Karena apa? Pada perang Armagedon ini, semua bom nuklir itu akan meledak serentak. Di Jepang, waktu meledak bom atom itu, kurang tak tinggal banyak orang meninggal. Di beton-beton begini, ada orang bayang. Pegang di sana seorang, so kurang bayang. Karena kuatnya bom atom itu. Dan sekarang nuklir. Apa kata firman Tuhan? Boleh baca? Oh, saya rindu untuk baca. Tolong sabar sedikit Bapak Ibu Saudara. Retno tolong baca. Tolong nyanyi dulu sebenarnya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
ayat yang ke-12. Sakaria 14 ayat 12. Sakaria pasal yang 14 ayat yang ke-12. Inilah pula yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Itu hukuman. Kalau bom nuklir meledak, manusia ada depan dia, ada bapak diri. Korek sana soal bukan DP lidah subusu, DP mata subusu. Karena bom nuklir itu, begitu tuh manusia. Dan gak akan terjadi pada masa perang Armageddon itu. Dan ayatnya yang ke-21. Dan hujan es hujan es besar sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi ini hukuman terakhir pada mereka yang di dunia, yang hidup pada masa tribulasi terakhir. 7 tahun masa tribulasi, 3 tahun setengah masa antikris, 3 tahun setengah ini 7 cawan mereka akan alami. Dan ini yang nanti akan terjadi, dan mereka akan mengalami semuanya itu, mereka yang tinggal. Bab ini sekali lagi, jangan suka tak tinggal. Kalau tak tinggal, Anda akan mengalami ini. Alami pertama, karena banyak hamba Tuhan dulu sampai hamba Tuhan GGP selalu bilang, cawana wana ya. Kalau orang diskusi hamba Tuhan, kok cawana apa? Nyanda ada apa? Nyanda bisa apa? Nyanda bisa mau pertahankan Yesus pada masa tribulasi. Papa kolon sudah potong, sudah putus tangan. Itu penyebabnya. Akhirnya menyerah. Tapi puji nama Tuhan kalau ada yang sanggup bertahan. Itu namanya bayar dengan darah sendiri. Ada firman dulu dari Pantekosta. Sus all interpreters. Baru keluar gereja, iya. Sus balas, sus dah. Sudah ditarik orang, calai kok sini naik ke khotbah. Peklar dia puji-pujian, so pulang. Oh begitu, tiap hari kayak begitu. Saya seorang sama. Tuh mau alami semua, alami apa? Ini pemaksud kita ini tribulasi. Mau orang kesan, orang mau alami. Berdoanya, udah dengar, sudah dengar apa? Itu bakal dapat bagus itu. Orang mau alami semua. Berapa sos bilang, sudah juga berpikir dia mau alami kita. Percuma nanti kali dia alami. Ini kan masuk akal atau tidak? Jadi ini penyebabnya. Banyak orang sulit untuk membayar dengan darah sendiri pada masa tribulasi. Dan saya percaya, orang yang sudah mendengarkan ini, taatlah dan setialah iring Tuhan. Supaya gembalanya nyanda lelah-lelah. Gembala kali, apa boleh buat? Oleh bab itu, HP itu mesti ada pulsa. Cek itu, bro, mah dia sebentar. Rumah kita bicara rumah mah dia sebentar. Oh iyo, mau pergi ya, bro. Nah ini dari kemana? Saya bilang biasa. Kita pakai kewajiban kesesuaian. Tuhan tahu. Tapi kerinduan mereka berselamatkan. Berapa hari sebelum pelaksanaan KKR, saya berdoa terus. Tuhan, kumpulkan kami dalam ibadah wilayah kami. Kami bersama-sama untuk mempersiapkan jiwa kami gereja untuk hari kedatangan.
Ini tujuan pekerjaan Tuhan. Ini tujuan pelayanan hamba Tuhan. Mempersiapkan jiwa-jiwa, mempersiapkan gereja Tuhan untuk diangkat bersama. Hamba Tuhan kerja kurang cari doi. Setelah itu sudah padoi korupsi lagi. Mengerikan. Hari ini orang bekerja persiapkan itu jemaat untuk mereka boleh bersama-sama. Oh, rindu sekali sampai gembala di tengah-tengah jemaat naik bersama-sama berjumpa dengan Yesus di awan-awan untuk tinggalkan dunia. Orang kasih tinggal, minta Tuhan kita usah tinggal ini dunia, angkat kita Tuhan. Kita jangan pusing dengan sebuah harta di dunia ini, tapi kita mohon kita diangkat Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada. Amin. Saya percaya kita berkati. Mari kita berdiri semua, kita berdoa. Kami mohon kesediaan mati pimpin kita di dalam doa. Haleluya.